Kembali lagi dengan saya Khalil Masada dan hari ini kita akan membahas mengenai manajemen risiko untuk pemula saat trading kripto. Teman-teman harus paham bahwa 90% orang yang gagal itu pasti masalah psikologis, tapi 100% orang yang masalah psikologisnya itu kena, yaitu adalah mereka yang tidak bisa melakukan manajemen risiko yang baik dan juga benar. Jadi saya nggak mau dengar ya ada orang nyalain kripto, ini karena kripto begini dan lain sebagainya ya. Yang gila karena instrumen lain ya, trading saham dengan leverage, terus kemudian full margin ya di forex, terus gila itu juga banyak ya. Jangan cuma nyalain kripto ya. Instrumen lain semua sama aja. Cuman itu hanya karena satu hal ya, karena mereka itu tidak menerapkan manajemen risiko yang baik dan benar. Kamu berdaganglah jagung ya di pasar ya, terus bangkrut ya, kamu over supply, terus kamu rugi ya, terus itu uang utangan di bank, ya kamu juga gila juga anyway ya. Jadi jangan hanya salahkan marketnya, kadang kita harus berkaca ya, kenapa kita bisa salah. Itulah mengapa saya ngomong sangat penting di manajemen risiko. Kenapa? Karena kripto itu lebih sulit ya, lebih volatile, range harganya lebih tinggi, bukannya 24 jam, nggak dikasih Sabtu Minggu tutup. Kemudian lawannya market internasional ya, dan berita-berita sering berubah ya, jadi sangat sulit. Oke, itulah mengapa melakukan perlindungan modal atau capital preservation itu adalah kunci. Supaya apa? Teman-teman ini bisa melindungi aset yang teman-teman miliki, ya. Jadi ibarat nyawa, ya, modal itu harus benar-benar teman-teman jaga. Sama seperti kucing ya, nyawanya 9, ya. Mungkin dia ke 10 ya jalan ngasal dia bisa beneran ketabrak. Jadi harus paham bahwa teman-teman harus memiliki mindset bahwa kalau modal saya masih ada, saya akan tetap stay on the game. Saya nggak mungkin game over kalau saya tetap punya modal, ya. Jadi banyak orang yang mana para trader sukses itu ketika mereka ini mau berhasil di market, mereka ini tidak berpikir tentang, "Oke, saya bisa untung segini banyak." Tapi mereka selalu berpikir, "Dari posisi ini saya bisa rugi berapa?" Saya udah nggak mikirin untungnya. "Oke, saya bisa rugi sekian. Oke, saya ambil probability-nya." Itu adalah mindset dari trader yang sukses, ya. Jadi mereka ini selalu berpikir tentang, "Oke, saya capital preservation. Jangan sampai saya kehilangan modal." Jadi teman-teman harus paham, kalau stop loss itu hukumnya wajib. Mengapa? Karena stop loss itu bisa melindungi teman-teman dari potensi kerugian yang signifikan. Misalkan teman-teman buka posisi long Bitcoin di 90.000 ya, all in nih di sana. Masih mungkin loh itu ditarik ke 80.000 ya, 10% drop lagi, terus habis itu kamu ke likuidasi terus asetnya terbang. Mungkin ya. Tapi bisa lebih parah ya, dari 90.000 bisa ditarik dulu ke 70.000 dan kamu kehilangan semua asetmu, baru dia terbang. Ya, itulah mengapa penting memakai stop loss ya. Kalau kamu ngelong di 90.000 ya stop loss-nya mungkin di 88.000. Ya, itu stop loss yang masuk akal. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau nge-short lebih parah lagi. Kamu nge-short, oke nge-short di 100.000, stop loss di 102.000, 103.000. Ya, secara angka psikologis ya, tergantung struktur marketnya. Jangan kamu nge-short, kamu DCA short-nya terus ditarik terus, kamu kehilangan semuanya. Ya, dua, kalau orang udah rugi finansial, biasanya rugi emosional, terus rugi finansial, terus rugi emosional lebih parah lagi. Hubungan dengan keluarga rusak, dengan istri rusak, dengan pacar rusak, dengan anak rusak, dengan partner rusak, karena mentalnya udah kena. Ya, jangan sampai seperti itu karena ini biasanya ya terjadi karena sesimpel kamu nggak pakai stop loss dan kamu nggak siap hilang dengan nominal tersebut. Oke, jadi cara menyelamatkan modal ketika market bergerak liar yaitu adalah hanya dengan menggunakan stop loss. Selanjutnya, ya, risiko per transaksi itu juga penting ya, 1-2% ya, modal yang harus maksimal ya kamu risikokan dalam satu kali trade. Itu meningkatkan fleksibilitas ya. Kalau teman-teman risking 1%, teman-teman bisa ambil 5 trade. 5 trade-nya kalau salah semua kamu udah drop 5% dari total modal kamu. Dan itu sangat berat ya teman-teman kalau perspektifnya itu adalah trading. Jadi harus ya hindari risiko habis modal ya meskipun kamu ngalamin kekalahan. Karena kamu akan kalah banyak ya kalau kamu trading, pasti ya. Kamu misalkan win rate ya 50% kamu masih bisa untung. Tapi bener-bener setengah trade-mu itu salah ya. Kamu trade 100 kali 50-nya itu salah. Trade 10 kali 5-nya salah. Jadi jangan berharap saya akan selalu menang ya. Karena itu nggak mungkin terjadi. Selanjutnya teman-teman jangan taruh ya semua telur hanya dalam satu keranjang. Itulah mengapa saya suka ya misalkan saya trading altcoin, risknya 1% supaya saya bisa open beberapa play ya, beberapa trade supaya nanti kalau satu itu nggak works, yang lain itu besar kemungkinan masih works. Gimana cara mengatur risk per trade atau RPT ya? Jadi RPT itu adalah besaran modal yang teman-teman mau hilang ketika trade itu tidak berjalan sesuai dengan kehendak teman-teman ya. Teman-teman ngelong harganya turun, teman-teman nge-short harganya justru naik. Yaitu adalah sesuai dengan persentase yang fix. Misalkan 1%, misalkan 2% ya. Jadi 1% dari 100 juta 1 juta. Kalau 2% dari 100 juta berarti 2 juta. Kemudian untuk pemula ya disarankan tuh hanya 1%. Jadi jangan sampai kamu all in dan semua rasio modalnya kamu pakai. Jadi position sizing ya itu ditentukan dengan modal ya kali persen risiko ya dibagi dengan jarak stop loss. Ya ini bisa teman-teman hitung ketika teman-teman ini ya di platform TradingView atau di platform trading broker yang udah ada TradingView built-in ya. Jadi misalkan modalnya 5.000 ya risk 1%, yaitu hanya $50 itu adalah kecil. Artinya apa? Kalau 1%, teman-teman bisa gagal 100 kali dari modal yang dimiliki. Teman-teman juga bisa open beberapa posisi dan berharap yaitu works. Terutama kalau risk to reward-nya itu tinggi, ya teman-teman anyway akan tetap gaining capital.
Lalu gimana cara mengendalikan risiko ya di tingkat portofolio? Kita udah ngomongin trading. Kalau portofolio ini seperti apa ya? Saya nggak bisa trading tiap hari, saya bisanya hanya buy on hold beberapa posisi ya building portfolio. Kita akan bahas ya sekarang. Pertama adalah diversifikasi ya. Jangan hanya fokus ya ke satu aset kecuali kamu hanya beli Bitcoin. Tapi kalau kamu beli beberapa altcoin ya make sense untuk melakukan yang namanya diversifikasi. Jangan all in ya ke satu altcoin ya. Itu haram hukumnya. Kenapa? Karena kalau altcoinnya meledak, protokolnya meledak, boom ya kamu kehilangan semua harta yang kamu miliki. Dan juga lihat ya korelasi antar aset. Biasanya RWA ada kaitannya ya dengan Layer 1, biasanya GameFi ada kaitannya dengan meme ya, itu harus dilihat. Karena kita ya jangan sampai overexpose di dua narasi yang mana dia korelasinya itu sama ya. Kalau itu turun semua ya. Dalam artian misalkan Layer 1 sama RWA ini gerakannya mirip-mirip. Ya kalau udah investasi di Layer 1 ya atau RWA, kamu misalkan invest di meme ya yang mana ini nggak terlalu berkorelasi. Karena apa? Itu menunjukkan reaksi. Dan misalkan Layer 1 drop, ya RWA ini juga drop. Semua drop ya sektor yang kamu investasikan. Jadi harus sangat hati-hati. Kemudian teman-teman penting untuk rebalancing portofolio. Ya waktu awal tahun ya saya ngomong saya rebalancing dari Bitcoin, saya rebalancing beli gold ya, cuman waktu itu ya dimaki. Tapi kalau kita lihat ya year to date ya Bitcoin yang minus ya 12%, gold juga udah rally ya 37%, lebih ya menunjukkan kalau memang penting ya untuk melakukan yang namanya rebalancing. Jadi kita akan ngomong ya konsep teori risiko ya. Jadi ada beberapa risk and reward, kemudian ekspektasi dan juga risk of ruin. Nah, pertama risk and reward ratio. Sangat penting ya teman-teman ini untuk melihat perspektif ya risk to reward. Ya, untuk margin keamanan minimal 1:2. Artinya apa? Risk to reward 1:2 itu kalau teman-teman kehilangan itu maksimal hanya 1. Tapi kalau mendapatkan sesuatu itu 2. Misalkan teman-teman merisikokan RPT-nya 1%. Kalau misalkan teman-teman fail, kehilangan modal 1%. Tapi kalau teman-teman bener ya, teman-teman dapat 2% capital gain-nya. Itu sangat penting ya. Ini adalah contoh ilustrasi RR 1:2 ya. Ini 1:3 ya lebih lebar potensi keuntungannya. Ini RR 1:4 ya lebih lebar lagi. Jadi ini menunjukkan apakah suatu trade itu layak diambil atau tidak. Nah, ini penting ya. Ekspektasi ini adalah suatu konsep ya di mana teman-teman berpikir ya jangka panjang, gak hanya berfokus hanya 1-2 trade, tapi dari overall keseluruhan trade yang dimiliki. Jadi kalau teman-teman udah punya suatu sistem yang works ya, jangan hanya karena kalah 1-2 kali meskipun sistemnya bener, teman-teman ngerasa oke, saya udah menyerah ya. Karena 1-2 kesalahan, nah itu teman-teman gak lihat bigger picture-nya. Itulah mengapa saya ngomong selalu pakai margin yang fix ya di setiap trade yang teman-teman miliki. Ya, jadi fokus mindsetnya nggak harus ya profit di setiap trade, tapi profit konsisten dalam jangka panjang. Itu yang paling penting. Nah, selanjutnya kita ngomong risk of ruin. Inilah suatu konsep ya di mana orang ngomong nih sekarang ke MC ya, ke margin call ya, ke likuidasi, dapat email cinta dan sebagainya. Inilah keadaan ketika kita bener-bener kacau ya, habis semua modalnya, terus akunnya sisa 0. Seumur hidup saya nggak pernah seperti itu ya, sampai akun 0 terus kehilangan semuanya karena hanya orang yang paling bodoh atau paling serakah yang bisa kehilangan semuanya. Hingga mereka nggak bersisa dan juga nggak bisa trading lagi. Ya risk of ruin ini biasanya terjadi karena RR-nya jelek, emosinya jelek, ya sistemnya jelek. Atau mereka ini nge-trade ya dengan risiko yang terlalu gede. Ya biasanya mereka yang memperoleh risk of ruin, adalah mereka yang nggak bisa ya kontrol risiko dengan benar. Itulah mengapa supaya tidak risk of ruin ya, RPT ya 1-2%. Jangan leverage lebih dari 5x ya. Karena apa? Karena biasanya pergerakan dari PNL-nya terlalu volatile. Teman-teman butuh margin yang lebih gede lagi ya, and so on. Fee itu juga lebih gede lagi. Dan ya jangan sampai ya kamu revenge trading sampai kamu masuk ke skenario yang mana semua modalmu itu bisa hilang. Itulah kenapa para orang yang trading ya secara profesional ini mereka hanya risknya itu 1% ya. 1%. Meskipun risk to rewardnya 1:2, 1:3, 1:4, bahkan 1:5. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita peroleh di sini? Manajemen risiko itu adalah kunci. Kalau kamu nggak mau hancur secara mental, hancur secara moral, ya hancur secara semuanya ya. Jadi kalau kamu pakai yang framework risiko yang benar, ya, kamu tidak akan bisa benar-benar hancur. Karena trading itu bukan hanya soal cari untung aja, tapi juga tentang mengelola kerugian. Jadi jaga modal kalian karena ini sama seperti bisnis ya, sulit mengelolanya. Dan pahami ya risk to reward, pahami ekspektasi, pahami risk of ruin, jangan sampai kehilangan semuanya. Dan diversifikasi portofolio kalian. Dan terakhir, ya belajar dengan orang yang udah lama di sini. Jadi kalau teman-teman pengen join ke komunitas gratis kita, link Discord di bawah. Setiap hari kita ada berita, ada market update buat kasih tahu teman-teman info market ini mau kemana.